dan Mbak Putri untuk apa memberikan pengetahuannya, membagi kepada kita semua. Ya. Silakan Mbak Putri. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Ratna, Bu Vina, aku berkenal ya. Kalau Bu Ratna, ya seperti tadi, saya kebetulan memang dosen pembimbing saya. Iya, salam Selamat kenal, siang. Ibu. Mm-mm. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kita santai saja ya. Em, Alhamdulillah senang banget bisa kembali ke kampus, bisa sharing ilmu kepada teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi Bu Ratna Komalaya bilang bahwa saya alumni Biologi UNJ angkatan 2002. Yang kebetulan sejak lulus pada cita-cita mau jadi peneliti laut ya Bu Ratna ya saya ya. Mm-mm. Iya. Cuman qadarullah terdampar di dunia jurnalis dari menggarap program TV, dari dokumenter, feature sampai hard news talk show sehingga dan sekarang fokus di website. Jadi saya posisinya saat ini adalah redaktur tv1news.com, jadi artikel. Makanya kemarin begitu ngobrol sama Isnin, sama Pak Isnin, Put tolong dong, kebetulan kan sekarang fokusnya di website, jadi terbiasa menulis populer. Nah, tidak berlama-lama ya, mungkin kita langsung mulai aja ya Bu Ratna ya. Silakan Mangga. Mm, Sebentar, ini cara membuat tulisan populer. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah nggak di lapangan, Bu. Saya sudah lama di kantor Oh dan gitu. sejak memang TV1news.com membangun TV1 membangun TV1news.com, saya hijrah di website. Jadi mulai menulis lagi. Nah, kalau untuk teman-teman pasti semua untuk menulis ilmiah sudah terbiasa karena hasil penelitian kita kan harus dilaporkan ya dalam bentuk jurnal. Itu pasti teman-teman sudah hatam lah. Nah, cuman bagaimana sih supaya eh, tulisan kita nggak cuma dibaca sama kalangan akademik, makanya harus dijadikan tulisan populer. Apa sih tulisan populer itu? Artikel atau suatu kreativitas yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Nah, gaya bahasa populer itu yang seperti apa? Satu, bahasa media, bahasa jurnalistik. Sebentar kayaknya. Ada. Mohon maaf, ada Jadi saya langsung ya. Jadi gaya bahasa populer, bahasa media, bahasa jurnalistik dikenal dan disukai banyak orang. Bahasanya sederhana, itu yang paling penting. Mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu yang harus dasar yang harus kita tahu. Tetapi sebelum kita ingin membuat tulisan populer, kita harus tahu dulu segmentasinya, tujuannya. Nanti tuh teman-teman bikin tulisan populer ini akan di mana? Misal saya kemarin dapat informasi dari Pak Isnin, misal ditaruh di kolom sebuah media mainstream. Nah, kita harus tahu di media mainstream itu pembacanya dominan laki-laki atau perempuan, usianya berapa, itu penting. Jadi karena populer ini sebenarnya batasannya belum jelas, makanya diperjelas dengan segmentasi ini. Kenapa? Jika ternyata kita tahu pembacanya laki-laki dominannya, artinya kita bisa tahu
tema dan kata-kata apa yang kita bisa gunakan. Itu yang poin utama sebelum kita menulis tulisan populer. Kemudian target. Target masyarakat yang seperti apa sih? Kita kan tujuannya masyarakat ya. Nah, ini apa masyarakat seperti apa? Kita tahu saat ini kita ada di era digital. Siapa pengguna terbanyak untuk siapa pengguna terbanyak gadget saat ini yang banyak menggunakan memanfaatkan digitalisasi, yaitu mayoritas anak muda. Makanya tulisannya itu harus diselingi kata atau kalimat kekinian. Namun itu harus diingat tanpa merubah esensi tulisan ya. Boleh diselingi kalimat-kalimat kekinian tetapi tidak mengubah esensi tulisan. Nah, apa sih kunci agar tulisan kita dilirik pembaca? Kan pastinya kalau kita mau membuat tulisan populer, kita pengen tulisan kita dibaca dong. Dilirik dulu lah pertama, belum dibaca. Pertama kita dilirik dulu. Satu, yang pasti kita harus punya gambar yang bagus. Kenapa? Pertama kali kita melihat sesuatu yang kita lihat apa? Gambar. Jadi gambar harus bagus. Setelah melihat gambar, apa yang kita lihat? Judul. Judul harus clickable. Kenapa? Artinya clickable adalah menarik agar pembaca penasaran tentang apa sih tulisan ini. Nah, setelah melihat judul kan diklik ya. Setelah diklik, ini yang penting. Paragraf pertama. Kunci dari artikel paragraf pertama. Jika tulisan populer paragraf pertamanya saja sudah tidak menarik, akan langsung ditutup oleh pembaca. Itu poinnya. Ini contoh gambar-gambar yang bagus ya. Contoh kunci pertama gambar. Ya, mungkin teman-teman ada yang mengikuti soal pemilu. Dari gambar saja kan sudah terlihat Mas Ganjar sama Pak Mahfud tersenyum gitu ya. Itu kan langsung orang tertarik. Kemarin soal bola, teman-teman tahu Indonesia menang lawan Turkmenistan. Itu kan membuat orang melihat, ih seru banget kemarin dengan gambar selebrasinya. Ini berbicara soal kehamilan. Jika kehamilan, otomatis ini tentang kehamilan kembar. Harus merepresentasikan artikel itu. Namun sebenarnya ini kurang oke. Lebih bagus lagi jika memang 3D-nya dapat langsung. Kalau ini kan dari USG-nya salah satu rumah sakit ya. Mungkin kalau teman-teman biologi sumbernya lebih akurat, biasanya lebih bagus. Kemudian ini bisa berbicara mengenai kekeringan. Ini misal tentang religi, ada masjid, ada ini. Ini salah satu contohnya. Kemudian kunci kedua apa tadi? Judul yang clickable. Nih teman-teman, ini adalah judul yang mungkin sederhana. Daur hidup kupu-kupu. Tapi ini di Google ternyata paling banyak dicari. Salah satu kata-kata yang banyak dicari. Judul lain-lain lagi yang memang clickable. Contoh-contohnya saya taruh di sini ya. Amalan yang bisa bikin dosa sekeluarga rontok. Hal-hal seperti ini yang membuat pembaca itu mengklik. Atau misal seperti ini, menohok. Ya kan? Oke, menohok. Pakai kata-kata menohok. Itu juga penting. Atau misal ini tentang orang utan terluka akibat terkena jerat di Aceh Selatan. Jadi mungkin terkesan mendramatisasi gitu, tapi selama tidak merubah esensinya, itu tidak apa-apa. Dan nanti dijelaskan di badan naskah. Kemudian, ini contoh. Kunci ketiga tadi saya bilang apa? Pertama, gambar. Kedua, judul. Ketiga adalah paragraf awal. Ini salah satu contoh artikel religi yang saya buat. Misal, jangan lewatkan amalan sore ini, gitu kan. Ini sebetulnya artikel ini tentang zikir sore, jadi artikel tentang ibadah harian. Tetapi dengan saya membuat judul seperti ini,
Ini banyak diklik. Kenapa? Mereka penasaran memang amalan sore apa. Padahal isinya itu zikir sore. Namun paragraf awal lihat saya buat. Tidak ada kata-kata zikir sore. Saya bilang untuk tidak meremehkan Buya Yahya, saya ambil kata Buya Yahya itu sangat ustadz terkondang, jadinya akan diklik, orang penasaran, kemudian harus merubah suasana setelah asar. Ini contoh kali paragraf awal yang menarik. Jadi orang akan terus ikut ke bawahnya. Padahal setelahnya ini saya hanya menulis bacaan lengkap zikir sore. Sesimpel itu, cuman ini penting. Penting judul, penting kali paragraf awal. Jika teman-teman ingin menulis tulisan populer, ini sangat penting. Jangan pernah, jika memang judulnya, saya pernah coba awal judulnya standar. Bacaan lengkap, zikir sore. Itu ya, yang klik paling satu dua. Kenapa? Karena mereka ingin baca. Tapi kalau teman-teman ingin dibaca oleh orang yang memang orang yang penasaran, ya bikinlah seperti ini. Judulnya harus clickable, paragraf awalnya itu kunci. Paragraf awal itu kunci banget. Itu akan langsung ditinggal ketika orang sudah lelah melihat paragraf awal. Ini satu contoh media lain tentang cloning. Lihat, mereka membuat langsung cloning adalah teknik membuat keturunan. Seperti apa contohnya? Orang walaupun Mas Tato melansir buku, tetap boleh, diperbolehkan melansir buku. Itu tidak selama memang ditulis sumbernya mana, itu masih bisa. Banyak banget saya pribadi sebagai alumni biologi itu banyak banget, apalagi sekarang ada media namanya ada komunitas namanya science jurnalis ya. Itu banyak banget yang kita bisa share hal-hal yang ilmu-ilmu biologi yang bisa kita share dan banyak orang yang memang itu masyarakat umum itu nggak tahu. Hal sederhana kemarin yang saya ceritakan, saya dapat satu hal di zaman kuliah, saya ingat sampai sekarang. Kalau seduh susu itu jangan sampai jangan, itu masyarakat umum tidak tahu. Itu sebetulnya hal simpel yang bisa. Ini contoh artikel tentang polusi udara. Lihat kata-katanya sederhana, semua orang akan paham dengan maksud ya, kalimat yang mereka suguhkan. Kalaupun memang ingin menjelaskan, itu bisa pakai subjudul seperti ini. Nah, itu kan tadi kunci agar dilirik sama pembaca. Ada kunci lain lagi. Kita ini punya namanya aplikasi Google. Itu media untuk pencarian. Bagaimana, selain untuk dilirik pembaca, karena mereka men-search-nya itu dari Google, gimana kita supaya dilirik Google? Percuma kalau misal kita menulis tapi Google nggak lirik, itu juga akan sedikit pembacanya. Itu ada namanya SEO. Ini sebetulnya harus lebih dalam nantilah ya kapan-kapan. Cuman di umumnya secara garis besar SEO itu adalah Search Engine Optimize. Jadi Google itu sudah jadi ketika kita klik Google kan kita kalau mau cari FMIPA UNJ, cloning, konservasi, apa itu semua tertanam di Google. Nah, itu Google tuh sudah nanam. Jadi ketika memang kita menggunakan kata-kata yang SEO yang memang sudah mereka tanam, yang sudah mereka data, itu kita akan ada kesempatan ketika ada orang lain yang search cloning, itu akan muncul cloning tulisan biologi UNJ. Seperti itu. Google akan mendeteksi, cuman itu seperti tadi saya bilang, syaratnya pakai kata kunci yang sudah terbaca oleh Google. Memang ini harus lebih spesialis karena ada namanya SEO spesialis yang memang mendata kata kunci apa yang sebenarnya di yang ada di urutan teratas gitu. Misal berhubungan dengan penelitian, kata kunci apa yang dibaca Google. Cuma setidaknya kita bisa mencoba kita memposisikan diri kita user. Kita mau cari apa sih? Hal-hal umum apa sih yang memang berhubungan dengan penelitian biologi yang memang akan dibaca oleh memang misal kemarin ini kan proyeknya lingkungan ya.
hal apa yang berhubungan dengan lingkungan yang kira-kira akan mereka ketik di Google itu. Itu harus dimasukin baik di judul maupun di badan naskah. Penting banget. Namun, jangan berharap jika tidak konsisten dilakukan. Karena Google itu akan selalu akan membaca. Misal website biologi UNJ itu konsisten mempublish soal lingkungan. Akan ada berapa? Itu Google akan mendata sehingga ketika memang kita menulis dan ada user yang mencari, itu akan muncul. Jika tidak konsisten, sementara memang kita banyak sekali penulis di Indonesia ini, di luar negeri pun karena Google ya, jadi ya kesempatannya ya sangat kecil kalau hanya misal sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, sesekali hanya menulis tulisan populer itu akan sulit. Nah, setelah kunci untuk dilirik pembaca, kunci untuk dilirik Google, apalagi yang ketiga, kunci agar pembaca senang baca tulisan kita. Kalau sudah dilihat judul, foto bagus diklik, judul bagus diklik, paragraf pertama bagus diklik, tapi pembaca tetap bisa keluar di halaman kedua, ketiga, cuma halaman satu. Kenapa? Karena tidak menarik bagi dia. Nah, gimana sih coba supaya pembaca senang membaca tulisan kita dari awal hingga akhir? Satu, harus kreatif, jelas. Ya, kedua, mudah dimengerti. Bayangkan kita sebagai pembaca. Ketika kita menulis populer, bayangkan kita pembaca. Karena kita ini kan akademisi ya. Kita peneliti. Kita terbiasa semua valid. Kita terbiasa semua ilmiah. Saya pun jujur, begitu baru masuk di TV, bikin naskah untuk TV, saya stres. Dimarahin sama bos karena terbiasa bahasa ilmiah, saya bingung masukin apa, bagaimana itu. Memang harus belajar, harus rajin. Nah, tapi yang pasti lama-lama intinya adalah kita harus menggunakan bahasa yang dimudah mengerti oleh masyarakat. Kita posisikan kita pembaca, ingat pembaca kita itu bukan cuman peneliti. Misal dokter, pembaca kita bukan cuma dokter, hanya jurnal ingin diberikan kepada memang untuk penelitian beda. Tetapi kalau untuk tulisan populer, kita ingat, kita bertujuan untuk kepada semua yang orang awam yang nggak ngerti. Bahkan istilah-istilah yang nggak ngerti, seperti liken. Nggak ngerti orang, lumut, paham. Liken apa ngerti? Tidak. Ya kan, itu harus diingat. Dan jangan pernah ada tipu. Salah menulis itu bikin orang malas baca. Itu satu. Yang kedua, ketika kita sudah mempublish tulisan di melalui internet, jejak digital tidak bisa hilang. Kita mau membangun diri kita, mau membangun branding diri kita sebagai penulis apa? Penulis sampah, penulis yang bermartabat, penulis yang bermanfaat. Mana yang kita tanemin dulu, kita mau apa? Kita peneliti, pengen tulisan kita bermanfaat, pengen ilmu biologi ini bermanfaat bagi masyarakat umum. Itu yang harus diingat. Kemudian karena kita lebih banyak apa kalau kita perhatikan rata-rata orang yang melihat berita itu lewat mana? Gadget, entah handphone, ya kan? Atau tab, pokoknya mobile lah, ya kan? Dominan mobile, termasuk pembaca TV Manis.com juga dominan mobile. Karena jarang lah yang membuka di laptop, kecuali memang mereka depan laptop ya, memang yang bekerja, yang riset kayak gitu. Nah, cuman meskipun depan laptop pun juga akan pusing jika kalimat paragrafnya panjang-panjang. Kalimat paragraf panjang-panjang, kan teman-teman bayangin ketika memang membuka handphone, baca suatu artikel berderetan panjang. Pusing nggak? Itu aja simpelnya. Ya kan? Bayangin teman-teman buka handphone terus lihat tulisan panjang berderetan. Itu akan melelahkan dan pasti akan langsung ditinggal. Cuman kalau hanya sedikit-sedikit per kalimat, itu mereka akan tetap mau baca. Kemudian diperkuat dengan gambar-gambar di dalamnya.
Ya, misal kayak ngomongin cloning, ada prosesnya, ya kan, ada fotonya, seperti itu. Tapi tidak ditumpuk ya, per subtema, jangan bener-bener kayak kolase gambar, tidak seperti itu juga. Nah, yang harus diingat adalah meskipun populer, kita harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Harus dengan KBBI. Jadi ketika menulis, buka selalu situs KBBI. Aktivitas, tulisan yang benar aktivitas seperti apa. Atau misal bahasa ilmiah biologi apa? Ada nggak di KBBI? Misal kayak sholat. Sholat itu kita taunya SH kan ya, sholat. Tetapi di KBBI itu SALAT. Itu penting. Kenapa? Karena yang tertanam sama Google itu rata-rata ya terbagi dua sih. Misal kayak sholat. Eh, Dominan mana? Kita bisa lihat di Google kok. Kita bisa lihat di Google dominan mana? Sholat pakai H apa tidak? Kalau lebih banyak yang pakai search-nya adalah banyak user yang ngekliknya ada tak pakai H, kita pakai H nggak apa-apa. Tetapi ini penting, pokoknya sesuai KBBI. Buka selalu situs KBBI. Dan yang pasti sumber datanya harus valid dan dipertanggungjawabkan itu jelas. Itu baik bukan tulisan ilmiah pun, kami jurnalis itu harus menggunakan data valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beda nggak sih tulisan populer dan karya ilmiah populer? Tulisan populer. Sama sebenarnya. Tujuannya apa? Menyampaikan informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Sama-sama menggunakan bahasa sederhana, bahasa populer. Tapi ada bedanya. Kalau tulisan populer, lebih kepada esai, tidak ada susunan. Mungkin ada subjudul-subjudul. Tapi kalau karya ilmiah populer, bahasanya sederhana populer. Tapi dia dapat tetap ada pendahuluan, tetap ada rumusan masalah, tetap ada tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Kalau karya ilmiah formal dan karya ilmiah populer, pasti teman-teman sudah paham. Kalau karya ilmiah formal kan jelas, bahasanya baku karena ditujukan untuk lingkungan yang memang akademik. Jadi jelas semua yang membaca akan paham. Tapi kalau karya ilmiah populer karena Pak kalangan ditujukan untuk pembaca umum, otomatis harus menggunakan bahasa yang populer dan sederhana. Karya ilmiah formal harus kaidah ilmiah spesifik pembacanya. Sementara kalau karya ilmiah populer tidak perlu memuat hasil penelitian, tapi dijabarkan secara umum. Hasil iya, tetapi tidak perlu memuat hasil secara detail. Kemudian ditujukan untuk masyarakat luas. Ini contoh tulisan populer yang pernah saya bikin. Fotonya kebetulan saya minta sama Pak Pascal Sukandar ya, karena Pak Pascal sama foto. Saya karena memang waktu itu ditugasin untuk bikin artikel timeless SEO untuk daur hidup capung. Jadi ternyata karena kan kita tahu ya anak-anak sekolah itu kan disuruh mencari daur hidup capung, daur hidup kupu-kupu. Kita sebagai media mainstream pun semua itu membuat akhirnya. Karena itu permintaan Google. Jadi makanya ini tuh sebetulnya momen di mana teman-teman biologi bisa masuk loh ke ranah ini. Sayang banget kalau memang diambil kita. Sebenarnya ya, kalau aku kemarin bilang kepada Bu Reni, Pak Adi, dan Pak Isnin, ini tuh ranah teman-teman biologi yang bisa teman-teman biologi manfaatin, gitu. Mereka mencari anak-anak sekolah daur hidup capung. Ya mungkin orang tua juga karena ingin mengajari anaknya daur hidup capung. Saya pernah bikin daur hidup kupu-kupu. Saya pernah bikin daur hidup katak. Hal-hal yang memang sebetulnya ada di buku kan. Tetapi karena sekarang era digital, mereka mencari di Google. Cuman supaya menarik, tetap judulnya harus clickable, fotonya harus bagus. Bukan kalau misal di buku mungkin bisa buram, mungkin bisa di buku pakai apa namanya potongan gambar di buku gitu ya. Enggak bisa seperti itu kalau di tulisan populer. Harus yang menarik fotonya. Kebetulan saat itu Pak Pascal punya, jadi saya minta foto Pak Pascal. Ini judulnya, Bagaimana Daur Hidup Capung? Tetap kan, yang di search itu daur hidup capung. Tetap harus masuk, karena di Google dicarinya daur hidup capung. Tapi saya tambahin, begini ternyata perkembangannya mulai dari telur hingga dewasa. Nah, isinya coba dilihat. Seperti tadi saya bilang, per paragraf sedikit aja. Karena kita bayangin bacanya di mobile. Mungkin di sini kelihatannya sedikit ya. Tapi kalau di mobile ini tetap panjang kan.
Daur hidup capung termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Langsung enter. Hal ini karena capung adalah serangga yang tidak melewati tahap pupa dan kepompong. Daur hidup capung hanyalah melewati 3 fase. Telur, nimfa, capung dewasa. Berikut penjelasan lengkap dari daur hidup capung yang dikutip dari buku ekologi. Seperti ini. Ini baru orang mau baca. Kalau bayangin kalau memang ini, bayangkan kalau jika ini semua padat. Orang akan sangat lelah. Dan pasti orang akan langsung tutup artikel itu. Nah, kalau karya ilmiah populer, nih seperti tadi saya bilang, tetap ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah tetap ada, tujuan penelitian ada, tetapi dibuat sesimpel mungkin. Yang orang umum tuh bisa baca dengan simpel. Yang tujuannya karena bukan akademisi, mungkin menjual, biar bisa dapat penelitian. Ini bisa karya ilmiah populer. Tapi yang membaca kan belum tentu memang akademisi, bukan belum tentu peneliti. Ya kan, yang mencek karya ilmiah itu hal sederhana saja. Jadi benar-benar pakai bahasa sederhana, populer, yang seorang membacanya ngerti. Oh, tentang ini toh ternyata menjaga kesehatan jantung. Tetap ada pembahasan penutup kesimpulan. Kesimpulannya apa jadi? Poin dari tulisan populer harus kreatif, jelas. Teman-teman harus kreatif dan itu harus diasah terus-terusan. Bahasa sederhana, jangan pernah menggunakan bahasa ilmiah, bahasa yang kaku itu jangan pernah karena itu akan langsung ditinggal oleh pembaca. Banyak nulis, ya wajib karena tidak mungkin sekali dua kali menulis akan langsung bisa. Tidak. Dengan sering menulis, teman-teman akan tahu, oh ini nggak enak. Oh ini ternyata dibaca tiba-tiba. Oh ternyata kayak gini loh nulis yang bagus. Itu baru bisa teman-teman tahu. Dan yang terakhir, selalu posisikan kita sebagai pembaca, bukan kita peneliti. Posisikan kita pembaca orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Jadi kita tahu bagaimana kita mau membagikan informasi itu kepada mereka. Tuh, ini sebetulnya saya ngambil dapat dari kakak Pak Isnin ya. Judulnya Polusi di Jakarta Kian Meningkat. Akankah berdampak pada keanekaragaman lumut kerak? Buka kurung lichen. Kota Jakarta merupakan kota besar yang pernah tercatat oleh IQ Air bla 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 ya. Ini hasil penelitian ya. Kemudian ini isinya ya. Sudah bisa dilihat ya. Banyak per paragraf, dalam paragraf banyak kalimat yang pasti udah pusing lah ngelihatnya orang. Saya coba membuat ini menjadi tulisan populer biar teman-teman bisa membandingkan. Saya ganti judulnya. Polusi di Jakarta kian meningkat. Akankah keanekaragaman lumut kerak terdampak? Tanda tanya. Jakarta Biologi UNJ. Kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia pada Rabu 15 bulan 6 2022. Hal tersebut dipublikasikan oleh situs IQR yang mengoperasikan informasi kualitas bla bla. Menurut data tersebut, pada Kamis, indeks kualitas udara di Jakarta menyentuh angka 103. Meski 2 hari setelahnya menurun ke angka 99, namun angka itu kembali naik ke angka 120 dalam 2 hari berturut-turut. Bahkan 4 hari selanjutnya kualitas udara di Jakarta mendapat predikat tidak sehat atau kategori merah. Ya, bisa dilihat ya. Saya sebetulnya ngambil dari ini dan yang kalimat dan maaf, yang ini. Saya ubah menjadi bahasa populer, tulisan populer agar pembaca paham. Pembaca paham mengalir. Jadi pembaca harus membacanya kita harus tulisan kita harus mengalir. Yang sederhana mengalir sehingga pembaca ngerti. Kemudian ini kalimat di sini, paragraf ini membahas kualitas buruk di Jakarta terjadi oleh emisi kendaraan motor ya, bermotor ya, hasil penelitiannya. Saya ubah menjadi begini, saya kasih subjudul, penyebab kualitas udara di Jakarta buruk. Jika teman-teman mau menulis ini, masukkan gambar. Misal ada kendaraan bermotor, atau misal kota Jakarta yang tertutup asap.
Saya bikin hanya simpel dari kalimat itu saya bicara jadi dua sebenarnya. Salah satu penyebab udara di Jakarta buruk adalah akibat emisi kendaraan bermotor. Hal ini diiringi dengan pencemaran dari industri, limbah rumah tangga, dan pembakaran sampah. Kemudian saya kasih subjudul dari kalimat yang teman-teman kirim dari artikel itu. Mengapa polusi udara berbahaya bagi kesehatan? Ini kan sepele ya. Ini hal sederhana kan? Karena ini yang pembaca butuh. Pembaca butuh poinnya. Maksudnya apa? Jika memang bicara ini kualitas buruk di Jakarta beriringan benar, zat buang berbahaya dikeluarkan, ini ilmiah banget kan? Sementara pembaca yang umum itu mengapa polusi berbahaya bagi kesehatan? Mereka langsung langsung akan pasti akan paham dan mereka tertarik. Kenapa? Karena ada zat buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Zat yang berbahaya itu apa? Dijelasin memang. PB, plumbum, dan Cr kromium. Ini salah satu contoh yang memang dari satu jurnal yang dikirim Pak Isnin yang saya coba ubah jadi tulisan populer. Saya berharap teman-teman em, bisa mencoba belajar bagaimana tulisan teman-teman itu tidak kaku. Mungkin bisa hal utama dari blog atau mungkin ya teman-teman mungkin punya blog sendiri yang memang pokoknya menulis tulisan-tulisan yang populer karena itu sangat membantu banget. Itu sangat-sangat membantu sekali. Ya. Oke, mungkin untuk materinya segitu dulu, Bu Vina, Bu Ratna. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin jika tidak, aku pengen sih sebenarnya ngetes ada nggak sih yang bisa menulis, nggak usah panjang-panjang, misal dua kalimat yang jadi paragraf pendahuluan. Ya, saya serahkan kepada Bu Vina. Ya, baik. Terima kasih Bu Putri atas paparannya ya. Jadi tadi sudah ada ilmu baru ya yang kita dapatkan dari Bu Putri terkait penulisan uh, tulisan populer gitu ya. Jadi mungkin yang sering kali kita baca gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering kali yang teman-teman baca itu lebih ke arah artikel-artikel ilmiah ya. Tetapi ini juga hal yang baru ya, baik buat saya maupun juga buat mahasiswa yang hadir di sini gitu ya. Jadi kita juga dapat pencerahan bagaimana sih cara menulis yang ternyata tulisan populer itu tidak harus panjang kali lebar gitu ya, kali tinggi, tetapi justru yang singkat itu justru lebih lebih menarik untuk dibaca, yang singkat dan juga memiliki bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin eh, sedikit kesimpulan ya itu yang saya dapatkan dari materi Bu Putri. Mungkin juga saya ingin memberikan kesempatan kali ya buat teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan boleh sekali untuk ditanyakan langsung ke Bu Putri mungkin sebelum simulasi ya Bu ya tadi Iya. membuat apa namanya kalimat Mm-mm. pembukaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh. Terkait eh, gambar yang dipilih mungkin gambar yang dipilih atau mungkin terkait tentang penulisan paragraf pertama ya Bu ya gimana gimana sih Bu. Untuk penulisan paragraf pertama kan kalau dari yang pernah saya pelajari penulisan artikel berita itu paragraf pertama itu seperti apa ya seperti hooknya bagian hook di mana itu disebut sebagai hook karena itulah yang akan menjadi kail ya Bu ya untuk pembaca bisa mau membaca sampai akhir. Seperti itu kurang lebih, Bu. Gimana sih caranya membuat bagian hook itu bisa menarik? Teman-teman harus, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Teman-teman harus eh, paham isi tulisan yang mau teman-teman kirim dulu, penelitian teman-teman. Simpulin dulu, ambil poin yang paling penting. Sebenarnya eh, ada namanya piramida terbalik, Bu. Jadi poin yang paling penting itu kita taruh di atas.
untuk penulisan. Bisa juga terbalik lagi sih, yang penting di bawah. Tapi sebenarnya lebih banyak itu yang sering dibaca oleh, yang sering dilirik membaca itu adalah yang poin pentingnya di atas. Misal yang tadi ya, yang lingkup, sebentar saya ambil contoh yang teman-teman kirim tadi. Ini penting. Kenapa? Karena Jakarta itu buruk, ya kan? Sebenarnya bisa juga dipindah. Kalau misal teman-teman mau merubah piramidanya bisa. Lichen adalah lumut kerak adalah eh, lumut kerak adalah tanaman yang memang menjadi indikator lingkungan, ya kan? Seperti kita kita ubah bawahnya, seperti kita tahu saat ini kualitas udara kita sangat tidak baik berdasarkan IQR bla 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 gitu kan. Mengapa lichen bisa berhubungan? Mengapa lichen penting? Keberadaan lichen penting, gitu kan? Itu bisa seperti itu sebenarnya. Jadi kreativitas kita aja, Bu. Cuman yang penting itu baiknya ditaruh paling atas. Dari materi, dari penelitian ini yang paling penting apa? Kesimpulannya. Dari hasil penelitian ini apa? Udara terburuk. Kita mau goalsnya apa dulu? Udara buruk atau lichen terancam? Jika memang lichen terancam, naikin di paling atas. Jadi baca dulu hasil penelitian teman-teman dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman tahu mana yang paling menjual dari hasil penelitian itu. Mana yang paling kira-kira menjual dan berdampak dan penting buat masyarakat. Mungkin penting bagi kita, bagi penelitian, tapi belum tentu bagi masyarakat. Itu yang paling ditaruh paling atas. Karena kalau misal ternyata bagi kita penting, tetapi bagi masyarakat itu nggak penting, ya nggak akan tetap baca juga. Cuman tetap namanya menulis kan kita learning by doing ya. Terus, 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 terus. Lama-lama kita akan paham. Lama-lama kita, saya pun juga menulis ini up and down ya. Maksudnya memang ini di websitenya kan baru 3 tahun, Bu. Kalau di TV One News sih memang di TV One masih udah 15 tahun, tapi di website sendiri baru 3 tahun. Seiringnya waktu saya akhirnya paham bagaimana akhirnya supaya, oh ternyata begini loh yang pembaca mau. Oh ternyata begini loh gitu lah. Jadi memang learning by doing, jadi teman-teman akan tahu, oh yang ini loh menarik. Bahkan bisa jadi dari satu artikel dari satu jurnal penelitian teman-teman itu bisa dipecah. Belum tentu jadi satu artikel. Jika memang hasil penelitiannya menarik, kan tergantung saya tadi bilang. Jadi benar-benar pahami hasil penelitian teman-teman, poin-poin apa yang menarik, pecah-pecah itu bisa, bisa banget, bisa berapa artikel. Jadi sehingga masyarakat tahu apa yang mau teman-teman sampaikan. Karena sangat sayang jika, karena ini pengalaman aku banget, kadang-kadang aku pun juga em, menyelipkan misi biologi, misal laut lagi terancam ya Bu ya. Saya tetap Bu, maksudnya saya tetap hubungin misal ahli kelautan. Memang benar ya, ini nggak berdampak gitu. Maksudnya kadang saya masukin, karena memang saya ngerasa ini teman-teman biologi tuh keren loh kalau memang bisa terjun ke sini, maksudnya dari muda ya, dari kuliah terjun ke sini, karena nanti ke depannya bisa jadi science jurnalis yang memang bermanfaat, tulisannya sangat-sangat bermanfaat buat, bukan hanya buat masyarakat, bahkan bisa buat ke pemerintah gitu. Jadi benar-benar yang saya berharap teman-teman mulai sekarang benar-benar cobalah menulis tulisan populer. Nggak semua teman-teman kan sudah meneliti berapa kali, pasti banyak kan ya Bu ya? Ya kan? Kan pasti banyak ya. Seingat saya sih dulu saya sering ya, misal ikut dosen ke lapangan ya kan, neliti apa ya, praktek lapangan gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu pun juga bisa. Atau yang kayak tadi saya bilang, saya dapat dari pelajaran biokimia apa ya saya lupa. Seduh susu itu nggak boleh langsung air panas karena akan menghancurkan gizinya. Benar nggak sih Bu? Saya jangan-jangan lupa lagi ilmu itu. Itu kayaknya Bu Ayu yang tahu ya, Bu ya. Saya lupa. Ya itu Bu, ternyata masyarakat umum tidak tahu loh Bu. Hmm. Itu Saya juga tuh baru tahu itu kayaknya, Bu.
ternyata masyarakat umum tidak tahu. Jadi kalau mau seduh susu itu harus air biasa dulu, kemudian baru air panas gitu ya. Itu Hmm. hal yang memang, maksudnya anak-anak sains, teman-teman ilmiah ini tuh sebetulnya dari bangku perkuliahan aja tuh dapat banyak, Bu. Hmm. Banyak banget. Dan ya kayak tadi saya bilang, bahkan hal sepele, daur hidup capung. Daur hidup, itu kan mata pelajaran zoologi ya. Ya kan? Morfologinya capung, ya kan? Bedanya katak sama kodok, ya nggak, Bu? Iya, Ya kan ya, betul. teman-teman ya? Hmm. Katak sama kodok, itu hal sepele loh, tetapi dicari oleh pembaca, oleh user. Di Google itu sudah terdetek. Jadi ayolah, maksudnya teman-teman tuh bener-bener yang cobalah. Ini dengan ini mudah-mudahan habis ini bikin yang project itu ya, semoga memang mulai terus dirutinkan, karena bener deh, ini bermanfaat banget, nggak pernah tahu teman-teman. Maksudnya ya, walaupun memang nanti teman-teman di bidang yang tidak terdampar seperti saya, tetapi tetap di instansi-instansi itu tulisan-tulisan yang populer ini tetap dibutuhkan, karena mereka punya website sendiri kan, yang memang ditujukan untuk pembaca umum. Itu, Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain, atau kalau nggak saya kasih tugas nih. Baik, terima kasih Bu Putri untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Putri ya di 40 menit ke belakang tadi. Eh, Eh, saya izin bertanya, Bu. Tuh, banyak tuh. Boleh Unaisyah dulu, kemudian Reino, silahkan Unaisyah. Oke, makasih untuk Bu Vina dan Bu Putri. Sebelumnya saya izin bertanya, Bu. Ini sedikit out of the box, tapi saya benar kepo banget. Kebetulan juga Bu Rani juga ada di lingkup jurnalis yang yang gitu ya, Bu. Jadi saya sekali mau tanya, Bu. Saya sering kali mendapati artikel atau web yang mana jurnalis itu justru bersikap provokator, Bu. Jadi kayak suka memprovokasi suatu berita dan memprovokasi pembacanya gitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana ya, Bu ya untuk menyikapi para jurnalis-jurnalis nakal seperti itu, Bu? Maaf ya, Bu, di luar topik, tapi saya kepo banget. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Unaisa untuk pertanyaannya. Ditampung dulu ya Bu ya. Langsung juga Tadi nggak ada apa-apa. ada oh langsung aja. Langsung saja mungkin silakan Ibu. Unaisah tadi ya, nggak usah dipikirin. Kita punya komite sendiri. Jadi ada memang kita kode etik, kita ada undang-undang pers. Jadi ketika memang ada pers yang seperti yang provokatif, yang menyebarkan hoax, yang melanggar undang-undang pers, itu akan ditindak. Itu kita punya undang-undang sendiri. Tidak boleh memperlihatkan, seperti tidak boleh memperlihatkan korban pornografi, tidak boleh menulis tidak boleh menulis nama korban ketika di bawah usia berapa. Itu ada undang-undangnya sendiri. Dan ada dewan pers. Kita punya dewan pers. Jadi teman-teman nggak usah, apa, masyarakat, teman-teman sebagai pembaca nggak usah dipikirin. Itu pasti akan ditegur. Media-media yang seperti itu akan kena sanksi dari Dewan Pers. Oke, mungkin ada yang lain? Silahkan tadi Reino sepertinya mau bertanya ya. iya Ibu, betul. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rino dari Biologi A 2022. Izin bertanya kepada Bu Rani, mungkin di proses pembuatan artikel populer itu kan pasti kita perlu memilah-milih kata yang akan digunakan gitu ya Bu. Nah, saya izin bertanya, kan kita biasanya di lingkup biologi itu banyak disajikan kata-kata yang mungkin nggak familiar bagi orang-orang yang di luar biologi gitu Bu. Maksudnya orang-orang awam. Eh, ada tips nggak sih Bu, gimana caranya kita tetap bisa menyampaikan isi atau topik dari artikel kita dengan istilah-istilah biologi tertentu, tapi orang awam juga tetap nyaman membacanya sampai habis gitu, tetap tertarik gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Silahkan boleh langsung dijawab Bu. ya, terima kasih Bu Vina. Ya. Oke, Reino ya. Jadi diksi, apa, kata-kata, istilah ya, istilah ilmiah yang
pengganti kata-kata istilah ilmiah ya. Nah, teman-teman cari dulu sinonimnya, cari artinya, cari dulu, misal kayak tadi saya contoh lichen. Itu kan masyarakat umum nggak tahu lichen itu apa kan? Tetapi kita harus cari lichen itu apa bahasa Indonesia, lumut kerak, ya kan? Nah, sama seperti itu. Teman-teman menemukan apa? Ya kan? Misal zat karbon itu standar. Dan teman-teman bisa lihat di KBBI. Ada nggak sih kata-kata ini? Jika tidak ada, coba teman-teman search di Google. Muncul nggak kata-kata itu? Jika ternyata ada di media mainstream, teman-teman bisa ngeliat nih, di tvnews.com menggunakan kata itu. Berarti itu kata-kata sudah umum. Berarti sudah terbaca oleh Google. Jika hanya teman-teman begitu search di Google, itu munculnya jurnal. Jangan pakai. Itu artinya hanya digunakan oleh oleh yang hanya yang mengerti dan digunakan oleh sekelompok golongan saja yang mengerti dengan istilah itu. Itu hal simpel ya yang bisa teman-teman pelajari. Jadi buka KBBI, terus search sinonim lichen. Apa arti kata lichen? Misal nggak ada lagi, misal nemu kata apa? Sinonim lichen, misal kayak gitu. Hal-hal seperti itu bisa teman-teman cari. Itu mudah kok ditemukan. Dan di KBBI, apakah ada? Kalau lumut kerak ada pasti di KBBI. Ya kan? Kayak gitu. Coba teman-teman, itu hal sederhana sih. Dan itu sangat mudah. Teman-teman akan, dan awalnya teman-teman nggak usah lah bikin panjang-panjang dulu. Kayak tadi saya bilang, penelitian simple. Bikin ambil poinnya apa, bikin satu paragraf. Kayak gitu aja dulu sementara. Itu nanti lama-lama bisa nulis panjang. Nulisan panjang yang populer. Kalau tulisan panjang itu SEO, itu benar-benar itu minimal 1.000 kata, tapi harus ditanamin keyword, harus ditanamin macam-macam. Itu ya sesi sendiri. SEO itu agak dalam ya, karena nggak bisa saya jelaskan sedikit-sedikit. Oke, terus mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Boleh bertanya, Mbak Putri? Silakan Silahkan, Ibu Bu Ratna, Bu. Pembimbing. Baik. Ya, bagus sekali ya paparannya tadi. Mungkin mahasiswa harusnya sudah banyak bisa belajar banyak ya. Sekarang kita udah mau pergi ke lapangan, mau ke laut. Nanti bisa banyak sekali tuh organisme-organisme laut yang bisa dibuat tulisan ilmiah mungkin ya tadi seperti yang Mbak Putri sampaikan. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan. Saya beberapa kali ya nulis di media massa gitu. Tapi ketika memberikan tulisan itu judulnya tidak boleh terlalu panjang, tulisannya juga tidak boleh terlalu panjang. Kemudian ini apa namanya? Gambarnya juga maksimal 2 gitu. Ini gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah di sini dibatasi atau gimana ya? Izin Bu Ratna. Jadi itu tergantung kebijakan medianya. Itu mau ditaruh di kolom apa? Kan aku tidak tahu ya. Media itu akan meletakkan di kolom apa? Misal kolom opini, ya kan? Atau memang kalau misal memang artikel yang SEO atau memang artikel yang memang diminta panjang itu panjang. Tapi kalau misal memang kita menaletakkan di website orang, ya kan di media online, media lain nih, media mainstream yang lain, itu kan mereka punya ketentuan. Kalau kolom ini hanya berapa maksimalnya kalimatnya, ya kan berapa kata. Terus jadi mungkin ketika diklik sistem mereka hanya ya satu satu tampilan. Jadi nggak ada halaman 2, nggak ada halaman 3, nggak ada halaman 4 gitu loh. Jadi makanya ya hanya bisa 2 foto, mungkin foto utama dan foto di dalam, ya kan? Nah, kenapa sedikit? Mungkin itu bisa jadi tampilannya. Jadi ketika Pak diklik membaca, untuk di kolom itu, misal opini, ya hanya untuk satu tampilan, nggak ada halaman 2, halaman 3, halaman 4. Jadi tidak boleh banyak. Mungkin seperti itu, Bu. Tetapi balik ya, saya kan tidak tahu itu di media mana dan kolom apa. Oh gitu. Ya Hmm. kalau kita misalkan nanti teman-teman nih mahasiswa mau pada ngirim itu masuknya ke kolom apa itu? Kalau di yang Mbak Putri pegang. Kalau di aku belum ada. Kalau kalau bisa mau kerjasama. Jadi kayak kemarin teman-teman UIN Bandung kerjasama, mereka kirim artikel religi, hasil penelitian mereka, hasil tulisan mereka, nanti kita yang edit, kita naikin.
Hmm, gitu. Kalau di sementara di tvonline.com belum ada misal kolom edukasi gitu ya kan. Kalau misal ada kayak Merdeka kan ada kolom tuh, ya kan? Ya kan, ada beberapa media mainstream kan yang sudah ada membuat kolom hasil penelitian atau misal kolom tulisan populer ilmiah kayak gitu-gitu kan ada ya Bu ya. Sementara tvonline.com belum. Mungkin insya belum. Allah ya. Mudah-mudahan segera ya Bu ya. Saya juga Ya, pengen. nanti kita kabari. Kalau Jadi memang mungkin besok, mungkin ini ya, apa hmm, namanya rekomendasi. Kira-kira kalau teman-teman mau pada nulis tuh kayak tadi kan bidang biologi banyak, kemana mengirimnya? Mau kemana mengirimnya? eh, kalau misal, kalau saya pribadi kemarin tuh saraninnya, kan kita punya website ya Bu ya sebenarnya, Hmm, ya kan? Website kita ketika saya kemarin coba search di Google ya, iseng search di Google, yang muncul di Google adalah program studi, program ini bla 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 bla. Maksudnya akademik banget kan? Pengenalan kampus hmm, yang dibaca oleh Google. Nah, sementara ketika saya search IPB, itu masih hmm. ada tulisan IPB, konservasi laut IPB, misalnya kayak gitu. Itu masih ada. Artinya apa? Berarti teman-teman ini tulisannya belum ada dibaca di Google. Padahal dengan media kita sendiri, kita bisa membranding. Oh, ternyata biologi UNJ itu membagikan ilmunya loh kepada masyarakat dengan tulisan populer. Oh, Kemarin tuh berarti saya harus buat kolom sendiri ya, berarti di it- web itu UNJ kalau untuk hal Biologi. sederhana sebelum memang bekerja sama dengan dengan media mainstream lain, Bu. Itu hal Hmm, sederhana yang membuat membranding dan membuat buat bahan jualan prodi kita gitu loh. Itu hal sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan gitu loh. Kita punya banyak mahasiswa, kita banyak penelitian, kita banyak sumber. Ya, insya Allah ya ilmu kita kan sehari-hari ya, iya, dari ya kan? berbagai aspek kan. Iya, karena saya pun ya Bu, misal ketika dapat tulisan nih konservasi lingkungan gitu, misal laut reklamasi gitu ya, lincah karena saya kan udah tahu terumbu karang ya kan, tuh gatal tuh Bu, masukin terumbu karang tuh begini urusan saya masukin. Nah itu tuh sebenarnya bisa dibangun dengan website kita sendiri loh Bu, ya kan di kanal dulu sambil memang untuk supaya kalau lebih ke dan sambil juga bekerja sama dengan media mainstream lain yang sudah memang misal di kanal mana masukin ya kan ketulis biologi UNJ semakin menjual prodi kan Bu ya kan itu itu hal sederhana sih sebenarnya yang kalau saya karena kemarin saya coba searching ada coba biologi UNJ di Google akademik semua pengenalannya berarti orang yang mencari biologi UNJ dan Google membacanya biologi UNJ itu terkenalnya cuman pengenalan kampus doang Hmm. sementara IPB ITB itu ada artikel lain di Berarti situ. pengelolanya harus buat kolom lagi. Kemarin aku usul, Bu. Karena ya kita tadi aku bilang, maksudnya kayak sekarang dampak besok nih misal ke laut ya, Bu ya. Ke laut mana, Ya, Bu? Pulau Tidung rencananya. Oh, tuh. Misal Pulau Tidung. Eh misal ada data Pulau Tidung mengecil. Itu kan bisa dinaikin, Bu. Hmm. Benar nggak? Ya kan? Terumbu karang di Pulau Tidung tahun lalu misal 5 hektar. Sekarang 2 hektar itu kan bisa dinaikin, Bu. Hmm. Ya kan? Mengalami degradasi Heeh, habitat ya kan? misalnya. Penyebabnya apa? Sambil wawancara orang mana ya kan? Ya kan? Karena kan di lapangan ya kan? Terus ada data kan dihitung berdasarkan data penelitian biologi UNJ tanggal berapa, ya kan? Panjangnya sekian. Sementara di data yang kita dapatkan dari BKSDA tahun lalu sekian. Itu menarik, Bu. Dan itu maksud aku salah satu yang bisa biologi UNJ tunjukin gitu. Jargon kita tuh bermanfaat buat masyarakat, memberikan informasi gitu lah. Itu sebenarnya menarik Bu, menurut saya menarik banget Bu. Karena kalau saya pribadi sekarang ya kan saya malah apa Bu? Saya buka jurnal orang Bu, buka buku, lupa Bu ilmu biologi. Misal tiba-tiba mau konservasi kayak kemarin daur hidup capung. Aduh buku apa dulu ya kayak gitu. Padahal saya atau tentang tumbuhan kan saya tahu dulu ada Campbell ya Bu ya. Saya lupa lah ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat saya lupa. Jadi maksudnya karena teman-teman tuh mumpung sedang sedang mempelajari hal itu setiap hari. Banyak banget loh. Karena itu yang untuk lingkungan. Bisa jadi yang tadi saya bilang. Berhubungan dengan em,
apa tuh namanya? Dulu saya ingat juga pernah dinasihati sama salah satu dosen. Posisi mencuci yang salah itu berhubungan sama dosen apa ya aku lupa. Itu hal yang sehari-hari dilakukan. Banyak loh Bu sebenarnya yang memang kalau memang kita ngeh ya, oh ini menarik nih, memang butuh butuh diasah terus ya dan memang harus makanya aku kemarin juga hayu deh yuk maksudnya ih sayang banget kalau memang eh, keren banget nih misal gitu ya orang taunya oh biologi UNJ sering nulis populer loh sering membagikan penelitian-penelitian atau informasi-informasi ilmiah yang masyarakat tuh nggak tahu itu menarik banget Bu. Ini besok ke laut itu banyak itu pasti udah saya aja udah kebayang nih. Oh ini saya udah kebayang nih. Oh angle ini keren nih. Ini angle ini keren. Itu keren. Itu saya terus saya kasih bocoran nih Bu. Bikin ini ya Hmm. Bu. Ya, apa namanya gini, Mbak? Apa namanya kan misalkan nih teman-teman mahasiswa mau pada buat, kemudian mencoba, cuman kan tidak tahu jalurnya kemana. Kalau kita menunggu web biologi kan lama. Jadi mungkin kemana kira-kira mau dikirimkan ke yang apa namanya media mana gitu dan caranya bagaimana. Nanti kan ada Kompaskom ya. Kompaskom itu kemana ngirimnya gitu ke AMA? Bingung. Kemarin kalau nggak salah si kakak Pak Isnin sudah bilang ke dia tuh pernah ke Merdeka ya Bu ya. Yang sudah pernah Nggak tahu kalau saya. merdeka.com. Ya nanti coba saya maksudnya itu kalau untuk yang memang kalau untuk memang yang secara gini, soalnya ketika memang kita menerima tulisan dari luar, ya kan? Kalau untuk media mainstream nih, ketika kita menerima tulisan dari teman-teman luar, itu kita harus mengedit, ya kan? Dan itu editnya bisa banyak, tergantung tulisannya, ya kan? Seringkali banyak, ya kan? Meskipun itu ditulis oleh dosen, terkadang saya kayak kemarin dapat kiriman dari UIN. Tapi ya sangat paham, ya itu kan memang bukan karena memang bukan ranahnya. Nah, kalau memang kalau misal ibu bertanya kemana, sementara kolom belum muncul gitu ya, bikin aja blog sendiri dulu Bu, teman-teman pribadi, atau Hmm. misal blog sendiri aja biologi UNJ gitu ya. Itu hasil penelitian kumpulin. Kenapa? Karena itu akan dibaca Google lama-lama. Karena kalau misal menunggu kerjasama, atau misal juga ada Kompasiana. Kompasiana itu Kompas tapi opini masyarakat itu juga bisa. Ya beberapa itu Kompasiana. Terus ada lagi di Merdeka itu ada kemarin. Ada kok beberapa media memang salah satu Kompasiana yang paling sering. Jadi hasil teman-teman menulis bisa diajuin ke sana atau bisa ada lagi memang yang baru banget nih science jurnalis. Saya juga belum gabung sih ke mereka. Mereka tuh khusus science jurnalis tapi lebih kepada gaungnya itu buat mengingatkan kepada pemerintah dan juga memang masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah sains sih. Itu juga menarik tuh. Bisa cuman memang itu kalau ketulisan kita saja belum oke, biasanya media kalau media ya itu satu harus kerjasama, kedua ya tetap tulisan kita dilihat dulu gitu. Kalau misal mau ngajuin aja sih bisa, cuman em, misal ada rilis gitu ya, teman-teman ngasih, misal peneliti ngasih rilis gitu ya. Ya kalau memang tulisannya bagus dan memang sudah terkenal, pasti akan dinaikin sama media mainstream. Jadi memang nge-branding diri kita dulu, Bu. Maka Hmm. saya bilang tadi, nge-branding diri ya salah satunya simple. Bikin blog aja dulu, teman-teman. Ya kan? Terus coba berbagi ilmu biologi di situ. Atau memang ada khusus kolam sendiri gitu, misal biologi UNJ gitu ya. Itu sih tulisan-tulisan sederhana-sederhana dimasukin itu kan mudah Bu menurut saya ya. Cuma tinggal bikin blog aja ya. Nggak usah bikin website dulu gitu Hmm. loh. Sambil memang kerjasama gitu. Kompasiana itu bisa Kompasiana, tapi tetap diedit dulu, dilihat dulu teman-teman apakah tulisannya sudah bagus. Tapi kan ini baru memulai ya. Kalau baru memulai kan otomatis Ya. masih panjang ya. Mm-mm. Ya, untuk sekian mungkin itu Bu. Mungkin udah habis ya waktunya ya, Bu Vina ya. Tidak apa-apa, Bu. Mahasiswa ayo yang mau bertanya sambil belajar, mau menulis ayo. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa. Ibu mungkin saya izin bertanya, Bu.
Boleh, silakan, Elhara. Jadi kan kalau saya pribadi itu sering menulis artikel tapi pakai bahasa yang informal gitu ya Bu, untuk yang umum, kalangan umum. Kalau untuk tulisan populer sendiri, apakah boleh kayak menggabungkan kata yang formal dengan kata yang informal gitu Bu? Jadi kayak artikel yang semi informal gitu Bu. Keren ya. Iya Bu. Boleh dong, selama tidak merubah esensi tulisannya. Boleh, boleh. Itu kan hasil kreativitas, tapi esensi tulisannya tidak boleh diubah. Itu yang harus diingat. Jangan pernah karena kita saking kreatifnya kita coba nih, kita coba gabung gini, tapi esensi tulisannya maknanya berubah. Itu jangan pernah. Itu bahaya. Karena akhirnya kita memberikan informasi yang salah. Benar tidak? Tuh, jadi nggak apa-apa. Itu kreativitas. Bagus dong. Apa? Tulis di mana, Karen? Kalau saya pribadi saya join UKM UNJ Bu. Nah, iya itu kan kayak gitu aja bisa. Maksudnya itu hal-hal sederhana yang memang yang kecil-kecil dulu. Jangan berpikir langsung ke yang gede gitu ya. Karena dengan hal-hal yang kayak gitu dulu, itu lama-lama akan akan terasah kan? Ya kan? Terasah lama-lama bisa tulisan lebih mendalam, bikin tulisan lebih in-depth ya kan? Lebih in-depth nanti lama-lama akhirnya masuk ke media-media mainstream ya kan tulisannya. Ya kan? Itu memang itu udah benar. Itu udah itu contoh yang bisa diambil contoh simpel yang bisa diambil Karen. Ya kan? Nah, itu bisa teman-teman contoh karena eh, menulis tuh sepanjang masa. Benar deh. Saya ngerasain banget dengan menulis kita selalu mengasah otak kita selalu menemukan hal-hal baru, ilmu baru. Ya kan? Kita tidak pernah merasa oh kita paling benar, oh kita sudah pintar, enggak. Dengan sering menulis kita selalu merasa, oh ternyata ada baru lagi loh berkembang, oh ternyata ada yang baru lagi berkembang, dan itu menjadikan kita itu membranding diri kita. Itu suatu kebanggaan sendiri. Teman-teman melihat teman-teman tulisan teman-teman begitu teman-teman searching, misal Karen UNJ, nongol di Google, bangga nggak sih? Ya kan? Bangga. Kayak gitu loh. Goalsnya kayak gitu. Atau misalnya siapa siapa semua semua maksudnya itu maksudnya bayangin goalsnya kayak gitu ya saya dan itu harus dibangun dan banyak banget ilmu biologi mau dari bidang maupun di lab hasil lab apalagi di lapangan ya kan berhubungan sama lingkungan itu banyak banget yang bisa di share itu banyak banget dan hal-hal yang kayak tadi saya bilang eh, mata kuliah kita ya kayak zoologi, botani, ternyata tuh dibutuhin sama masyarakat, gitu loh. Dibutuhin, makanya mudah-mudahan teman dengan sharing di sini saya teman-teman jadi semakin semangat buat menulis menulis populer yang membagikan ilmu teman-teman, membagikan ilmu yang teman-teman dapat di kampus, baik dari hasil lapangan atau perkuliahan, itu teman-teman bagikan lagi biar bermanfaat buat orang lain dengan tulisan. Orang bermanfaat, teman-teman dengan begitu, satu, teman-teman semakin bertambah skillnya, ya kan? Kedua, ilmu teman-teman jadi amal jariah ketika orang itu membaca dan mengamalkannya. Seperti tadi saya bilang, teman-teman bikin tentang seduh susu, cara yang benar. Ya kan dari mata kuliah, misal dapat nemu mata pelajaran buku mana gitu ya. Terus teman-teman tulis, orang itu melakukan, dapat amal jariah kan kita, benar nggak? Ya kan? Banyak banget. Ya maksudnya itu bermanfaat. Ya, jadi nggak cuma berhenti di teman-teman ilmu itu. Teman-teman ilmu yang teman-teman dapat nih di kampus dari dosen atau di lapangan gitu hasilnya udah capek-capek ke lapangan gitu ya. Cuman jadi buat konsumsi teman-teman dan teman kampus. Gitu lah. Jangan sampai cuma berpikir seperti itu. Manfaat banget ketika memang teman-teman berpikir ini harus gue bagi, ini harus saya bagikan kepada orang lain nih, biar tahu gitu lah. Tapi gimana caranya? Ya bikin tulisan populer. Benar deh, banyak banget. Saya pun sekarang tuh berpikir, oh masuk ke sains jurnalis saja ya, biar saya nggak lari banget nih, nggak berkecimpung banget dunia jurnalis sendirian. Dan mungkin ada teman-teman lagi yang mau nanya, kayaknya untuk soal nggak bisa hari ini ya Bu ya, karena sudah lewat jam ya. Sepertinya begitu, Bu. Mungkin bisa ditugaskan atau gimana, Bu?
masih di mute sepertinya, Bu Putri Rani. Oke. Boleh. Jadi saya kasih link yang dari ini ya, dari saya kirim ke ini aja ya kali ya, ke Pak Isnin ya. Boleh, Nanti, boleh, Bu. jadi nextnya saya pengen maksudnya dari jurnalnya dikasih Pak Isnin ke saya pengen teman-teman coba bikin paragraf awal aja dulu. Judul sama paragraf awal serta gambar. Pengen tahu gitu loh. Teman-teman akan memilih, kan saya tadi bilang, 3 kunci, judul, gambar, judul, dan paragraf awal. Itu 3 kunci, ya kan? Jadi nanti dari artikel apa jurnal ilmiah yang Pak Isnin kirim itu nanti di pertemuan kedua ke berikutnya insya Allah saya pengen tahu teman-teman bikin seperti apa. Ya kan nanti kita bahas di situ biar kita kupas. Lebih enak memang praktek langsung kita kupas per kalimat. Ya kan per judulnya, fotonya gitu-gitu itu enak banget dikupas. Walaupun mungkin tidak mungkin semuanya ya Bu Vina ya. Banyak banget, tapi setidaknya ada beberapa perwakilan yang akan kita kupas karena memang saya berharap banget teman-teman di sini semua benar-benar mulai menanamkan ke diri masing-masing, oh skill menulis itu penting, penting banget. Meskipun nanti teman-teman jadi yang ngajar, meskipun sesimpel teman-teman ngajar jadi guru, tiba-tiba nyemplungnya ke guru, atau teman-teman masuk ke BRIN, ya kan? Itu kan juga ada tulisan populer juga harus diminta, ya kan? Atau misal tiba-tiba kita nih media butuh rilis dari BRIN, nggak mungkin data ilmiah yang kita dapat. Banyak, banyak banget. Manfaat menulis tuh banyak banget. Jadi teman-teman harus benar-benar terbuka pikirannya bahwa menulis tuh penting dan jangan cuman udah bosan, aduh tulisan ilmiah pusing, enggak. Tulisan ilmiah teman-teman yang hasil penelitian itu kan memang wajib. Karena itu karena itu ketentuan dari kampus ya kan. Cuman buat anggap tulisan populer ini jadi healingnya teman-teman justru. Kalau saya kayak gitu, healingnya saya bikin puisi, bikin novel. Karena udah jenuh kerja bikin tulisan setiap hari artikel gitu kan. Itu healing saya, bikin puisi, bikin novel gitu kan. Itu healing saya. Nah, teman-teman anggap healingnya teman-teman tulisan populer gimana? Itu menurut saya mungkin salah satu yang bisa jadi motivasi gitu loh. Ini sayang nih udah bikin udah ke lapangan capek, udah bikin capek. Ah, jadiin tulisan populer ya taruhlah mungkin hal sebentar sepele yang terlihat sederhana di UMKM kayak Karen. Jangan dilihat cuma desain enggak, tapi itu proses yang nanti akan dituai nanti. Yakin deh sama saya. Ketika memang ada masanya, misal kerja di instansi mana, bikin rilis ini nih buat tvonline.com nih, buat media nih bikin rilis ini hasil penelitian kita. Gitu kan ini apa namanya kok apa lahan apa namanya kerusakan lingkungan kita. Misal ada yang kerja di kehutanan gitu ya, apa di kehutanan terus harus bikin rilis dengan gampang kan, langsung bikin ya kan. Itu hal yang karena memang menulis itu penting banget, penting banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman abis ini semangat dan nanti tugasnya saya kirim ke Pak Isin ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya beri hari ini bermanfaat buat teman-teman semua karena saya sangat berharap banget teman-teman biologi mulai sadar bahwa ilmu yang kita dapat di kampus itu bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Itu mungkin Bu Vina. Baik, terima kasih Bu Putri atas paparannya ya, dan juga tadi sudah banyak diskusi juga yang kita lakukan. Tadi ada terkait apa namanya artikel yang memprovokasi gitu ya, memprovokasi bagaimana cara menyikapinya, kemudian cara memilih diksi ya, bahasa-bahasa biologi tapi masih nyaman dibaca seperti apa, hingga sampai ke tahapan cara cara menulis itu kita bisa mulai dari mana gitu, dan itu hal yang bisa kita mulai adalah dari hal-hal yang sederhana dulu gitu ya. Jadi kita kita bangun pondasi apa istilahnya tadi ya, personal branding dulu gitu ya. Mungkin dari blog kita, dari sosial media yang kita punya gitu ya, baru kita bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, misalnya melalui sebuah kerjasama tadi. Mungkin untuk hari ini itu dulu gitu ya. Kemudian nanti juga ada kemungkinan
ada lanjutan lagi ya terkait hal ini, dan nanti juga ada hal yang akan disampaikan oleh Pak Isnin ya terkait lanjutannya. Mungkin sudah pukul 3:30 juga, jadi untuk sekarang kita cukupkan pertemuannya. Terima kasih sekali untuk Bu Putri atas sharingnya di hari ini ya. Jadi banyak banyak hal yang bisa kita dapat ya terkait cara menulis populer. Dan sebelumnya mungkin diambil dokumentasi kali ya. Silahkan dari Reino atau Elheren bisa dipandu teman-temannya untuk didokumentasikan. Saya, Bu. Reino pakai HP ya sepertinya. Elheren pakai komputer atau gimana nih? Christine Bu yang akan mengambil dokumentasi hari ini. Boleh, silakan Christine. Baik, untuk teman-teman yang masih belum on cam, boleh on cam dulu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Christine untuk dokumentasinya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bu Ratna sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga Bu Putri atas sharingnya. Dan juga seluruh mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan kita di sore hari ini. Semoga banyak hal yang bisa didapatkan ya. Dan juga nantinya ini akan kalian praktekkan gitu ya untuk luaran yang akan dilakukan di akhir semester gitu ya. Kalian akan menulis tulisan populer. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih juga, Terima Bu. kasih Bu Terima kasih Putri. Bu Ratna. Terima kasih Bu Vina. Put, ya, sukses Maaf kalau ada selalu. salah. Amin. Ibu juga ya Bu. Nanti saya ke Amin. Citayam deh Bu. Asik. Iya, ayo ke sini.